Halo guys, selamat datang di demo aplikasi Realcount Pemilu 2024. Saya menawarkan aplikasi web buatan saya sendiri untuk menghitung rekapan suara dari tim sukses Anda yang berada di semua TPS. Aplikasi ini menyediakan fitur input dari TPS, merekap suara per TPS, per kelurahan, per kecamatan, dan per dapil. Lingkup aplikasi ini adalah rekapan kota atau kabupaten. Dan suara yang direkap diantaranya DPRD kota atau kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, dan presiden. Oke, tanpa lama kita demokan aplikasinya. Silahkan masuk menuju websitenya di realcount.scsh.my.id. Untuk login dibedakan menjadi dua, petugas yang login di TPS atau petugas lapangan hanya bisa membuka menu input saja, dan supervisor nanti bisa membuka semua fitur. Untuk petugas lapangan, kamu bisa masukkan namanya bebas, tetapi dengan password yang sudah ditentukan. Passwordnya nanti bisa diganti. Misalnya, nama petugas lapangannya adalah Heru, dan passwordnya adalah 123. Ini tampilan awalnya untuk petugas lapangan. Dia hanya bisa mengakses fitur input saja. Oke, ini saya logout dan saya akan masuk dengan akun supervisor. Usernya admin dan passwordnya 123321. Ini tampilan awal untuk supervisor. Dia bisa mengakses semua fitur yang ada pada aplikasi ini. Di sini ada login. Login adalah menampilkan siapa yang sedang login. Kemudian ada FAQ adalah apa yang sering ditanyakan. Ini juga nanti narasinya bisa diganti. Di sini ada shortcut untuk menuju link input DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, dan presiden. Dan informasi juga bisa diganti. Untuk laporan supervisor ini bisa dimasukkan nomor WA. Jadi ketika diklik dia akan membuka WA. Kemudian ini ada pemilik kursi atau perhitungan kursi. Nanti bisa dilihat yang memiliki kursi pada rekapan akhir itu siapa saja. Karena ini lingkupnya kabupaten atau kota, maka untuk DPR RI kita tidak bisa melihat rekapan pemilik kursinya, karena ini butuh satu dapil untuk wilayah RI. Kemudian untuk cek presiden juga kita tidak bisa melihat finalnya, kita hanya bisa melihat rankingnya saja di kabupaten atau kota. Mari kita lihat di fitur input. Semua fitur input baik itu DPRD kota, provinsi, RI, dan presiden dilakukan dari TPS, dan satu pengiriman data didasarkan pada suara caleg pada masing-masing partai. Artinya di satu TPS harus mengirimkan 18 kali simpan sesuai jumlah partai. Namun jika Anda hanya ingin merekap satu partai saja juga tidak masalah. Hanya saja nanti di akhir Anda tidak akan mendapatkan perhitungan perolehan kursi yang valid. Mari kita coba input. Pilih kecamatan, pilih kelurahan atau desa, pilih TPS, tentukan partai misalnya PKB, isikan masing-masing suara caleg dari partai PKB. Kemudian jangan lupa simpan. Nah, ini tadi saya baru menyelesaikan hanya satu partai pada TPS 1 Kecamatan Bumiwaras, Kelurahan Bumiraya. Partai yang lain belum saya input. Untuk hemat durasi video, nanti Anda bisa demokan sendiri. Untuk input DPRD provinsi pun sama, pilih kecamatan, pilih kelurahan, pilih TPS, kemudian tentukan partai yang mau diinput, kemudian isikan suara partainya, kemudian simpan. Tidak ada beda. DPR RI pun juga seperti itu. Tentukan kecamatan, tentukan kelurahan, tentukan TPS, kemudian tentukan partainya, dan input suara calegnya, kemudian simpan. Ganti partai yang lain, kemudian silakan disesuaikan. Kemudian presiden juga gitu, tentukan kecamatan, tentukan kelurahan, tentukan TPS, kemudian isikan suara presiden.
kemudian simpan, maka nanti otomatis akan masuk ke rekapan. Itu tadi untuk menu input. Sekarang kita akan berpindah ke menu rekap suara. Rekap suara DPRD Kota. Di sini ada progres inputnya sudah 18% dari semua data yang ada di sistem. Di sini ada fitur monitor input data, digunakan untuk memonitoring TPS mana saja yang belum diinput atau siapa saja petugas yang belum menginput, dan juga bisa melihat TPS mana saja yang sudah diinput dan siapa yang menginputnya. Namun untuk fitur ini mungkin sebaiknya jangan terlalu sering untuk dibuka, karena untuk fitur ini akan meloading semua data yang ada di database kemudian dibebankan ke RAM. Jadi saya sarankan gunakan komputer dengan RAM minimal 16 GB supaya mampu untuk menampung data yang di loading. Jika RAM-nya di bawah 16 GB, kemungkinan akan terjadi seperti ini, error sangat besar karena memorinya penuh. Oke, kita kembali ke menu awal lagi pada menu rekap. Pada menu rekap ini, rekap dikategorikan menjadi 5 kategori: rekap TPS, rekap kelurahan, rekap kecamatan, rekap dapil, dan rekap kota. Kita akan lihat dulu tampilan rekap TPS. Saya pilih kecamatan, pilih kelurahan, pilih TPS-nya. Tampil. Di sini menampilkan suara yang terekap pada 1 TPS saja. Tampil di sini, partai PKB mendapatkan suara partai 10, caleg 1 mendapatkan suara 9, dan seterusnya. Partai lain bisa dilihat di selanjutnya, di halaman keduanya. Kemudian di sini adalah rankingnya. Ini adalah ranking yang diambil dari tabel yang ditampilkan di sini, jadi bukan ranking akhir. Ini adalah ranking di TPS 1 artinya. Dan saya akan cek ke kategori kelurahan, juga sama. Partainya saya tampilkan semua. Nanti akan tampil seluruh TPS yang ada beserta suara dan partai dan calegnya. Jika ingin partai tertentu, kamu bisa pilih partainya. Misalnya saya tampilkan Partai Umat. Ini akan terekap dari TPS 1 sampai TPS yang ada di kelurahan tersebut. Dan rankingnya adalah ranking dari tabel yang sedang ditampilkan. Di sini yang ranking 1 adalah caleg 1 dengan suara 1229. Ini adalah penjumlahan dari suara partai ditambah dengan suara caleg 1. Kalau saya tampilkan semua, berarti di kelurahan Bumi Raya ini yang ranking 1 adalah caleg 1 Demokrat. Dan saya akan tampilkan untuk rekap kategori kecamatan, juga sama seperti itu. Pilih kecamatannya, tentukan partainya, maka akan tampil. Dan ini rankingnya, caleg 1 PAN dengan perolehan suara 6484. Ini adalah ranking yang ditampilkan dari tabel warna hijau ini. Untuk kategori kecamatan berarti yang ditampilkan adalah kelurahannya beserta pembagian partai masing-masing. Kemudian saya cek ke dapilnya, pilih dapilnya, kemudian saya tampilkan seluruh partai. Karena ini dapil, maka dia akan menampilkan semua kecamatan yang ada pada dapil tersebut beserta masing-masing partai yang ada. Jika saya pilih partai tertentu, maka dia hanya akan merekap partai tersebut pada kecamatan yang ada pada dapil tersebut. Ini rankingnya sesuai dari tabel yang ditampilkan. Untuk rekap kota tidak ada tampilan rekapnya, karena untuk DPRD kota dia tidak ada rekap kota, hanya sampai dapil. Rekap DPRD provinsi pun juga sama tampilannya, kategorinya juga sama. DPR RI pun juga seperti itu, dan rekap presiden juga sama seperti itu. Kemudian di sini ada menu ranking DPRD kota.
Dia akan menampilkan semua ranking pada masing-masing dapil, ranking berdasarkan perolehan suara, tapi ranking ini tidak menjadi patokan bahwa dia akan menerima atau mendapatkan kursi, karena nanti akan melakukan kalkulasi Sainte Lague untuk perhitungan siapa yang menerima kursi. Ini hanya melihat siapa yang mendapatkan suara paling banyak pada dapil tersebut. DPRD provinsi juga seperti itu. DPR RI pun juga seperti itu, mereka rankingnya. Dan presiden juga mereka rankingnya atau perolehan ranking suaranya. Untuk menu perolehan kursi ini adalah hasil akhirnya. Untuk DPRD kota, prosesnya akan sedikit lama karena dia akan mengkalkulasi semua data. Dan ini ditampilkan rekap perolehan kursi untuk kota atau kabupaten. PKB dapil 10, dapil 20 mendapatkan total 3 kursi. Kota untuk DPRD kota, Gerindra mendapatkan 2 kursi, dan seterusnya. Dan di paling bawah ada kepemilikan kursi, siapa yang mendapatkan kursinya. Ini semua sudah dilakukan dari perumusan Sainte Lague. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, pastikan semua input pada masing-masing TPS dan partai sudah terisi semua. Jika belum, maka datanya belum valid. DPRD provinsi juga seperti itu, ada rekapan perolehan kursinya. Dan rekapan pemilik kursi pada dapil kota untuk DPRD provinsi. Di menu register ini nanti bisa digunakan untuk merubah user admin dan user passwordnya untuk umum maupun untuk supervisor. Oke, itu tadi demo untuk aplikasi Realcount gak bisa intro. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika kamu ingin order, silahkan kontak saya di email gakbisaintro@gmail.com. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.